Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Sri dari Putri, mahasiswa akuntansi semester 5 dari kelas AP. Di video kali ini, saya akan membahas tentang topik yang super penting dan pastinya relevan banget nih di dunia bisnis. Topiknya adalah sistem pengendalian manajemen atau disebut sebagai SPM. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng dengan cara yang simpel tapi tetap insight. Yeay! Apa itu sistem pengendalian manajemen? Bayangin kalau kamu jadi kapten kapal dan kamu punya tujuan untuk pergi ke suatu pulau. Tapi kalau nggak ada peta dan kompas, kamu pasti nyasar ke tengah laut kan? Nah, sistem pengendalian manajemen itu ibarat kompas bagi organisasinya. Jadi, sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system adalah proses yang digunakan manajer untuk memastikan bahwa seluruh bagian anggota organisasinya berjalan dengan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Kak, emang anak akuntansi itu penting ya belajar tentang SPM? Bukannya itu khusus anak manajemen aja? You serious? Wait a minute. Jangan salah. Kadang kita mikir gini, kenapa sih anak akuntansi juga harus belajar? Kan itu urusan manajemen. Jawabannya simpel, karena akuntansi itu jantungnya informasi bisnis. Melalui laporan keuangan, data biaya, dan hasil evaluasi, akuntan membantu manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi, kalau kita paham sistem pengendalian manajemen, kita bisa ikut bantu perusahaan membantu mengontrol kinerja dan efisiensi operasionalnya. Itu skill yang mahal banget loh di dunia kerja nanti. Tujuan dari SPM ini adalah agar semua organisasi berjalan ke arah yang sama. Seperti orkestra, setiap instrumen harus memainkan nadanya agar hasilnya harmonis. SPM ini membantu manajer untuk menilai kinerja, mengendalikan biaya, menjamin efektivitas kerja, dan memotivasi karyawan. Jadi bukan cuma kontrol aja, tapi juga marahin dan nyemangati. Misalnya, kalau perusahaan ingin meningkatkan laba, SPM ini bantu memastikan bahwa setiap divisi dari bagian produksi, pemasaran, sampai keuangan bergerak dengan strategi yang sama. Gimana sih contoh penerapan SPM di dalam dunia bisnis? Di Indomaret contohnya, setiap cabang mereka dikontrol lewat laporan keuangan harian, target penjualan, dan standar pelayanan. Itu semua bagian dari sistem pengendalian manajemen. Atau kalau di UMKM, contohnya bisnis martabak. Pemilik bisa memakai laporan penjualan mingguan untuk melihat bahan mana aja yang paling boros dan bagian mana yang harus diperbaiki. Simple tapi tetap efektif. Jadi teman-teman, sistem pengendalian manajemen itu bukan cuma teori, tapi alat buat organisasi sukses. Sebagai calon akuntan, kita harus paham gimana cara mengontrol angka, tapi juga arah bisnis. Saya Sri Putri, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa seperti kata Peter Drucker, what gets measured gets managed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.